berhentinya kehidupan. Itu menerangkan terkait dengan makna iman kepada Allah, tentang hari kiamat. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pelajaran kita, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita yang kita hadapi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami makna persaudaraan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang berteman dengan membedakan agama. Yang ketiga, peserta didik mampu apalagi menyebutkan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Ya, sebelumnya kita tanya dulu pemantik tak, kita tanya lebih awal pertanyaan tak. Apakah di antara kalian yang tahu apakah pengertian persaudaraan dalam Islam? Apa yang kalian ketahui tentang persaudaraan dalam Islam? Siapa? Angkat tangan sih. Ya, apa? Berteman tanpa membeda-bedakan dan menjalankan persaudaraan dengan siapapun. Ya, betul. Itu tidak membeda-bedakan sih. Berteman dengan teman. Tepuk tangan itu sama Kak. Ya, betul. Yang kedua lagi pertanyaan yang kedua sebelum masuki materi kita. Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Ya, silakan cara ini. Senang karena berteman tanpa membeda-bedakan agama dan tidak boleh menjauhi apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman Kak. Iya, kita lanjut ke materi kita. Masuk materi kita tentang apa? Senangnya berteman. Ya, yang materi kita tentang persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam artinya juga ukhuwah wahdaniyah. Itu bahasa Arab. Ukhuwah itu dalam bahasa Arab. Yang termasuk itu persaudaraan dalam Islam yaitu ukhuwah wahdaniyah. Adapun ini tentang materi kita, Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Dia umat manusia memiliki teladan mulia kepada siapa? Siapa kita contohkan? Contoh teladannya ke siapa kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah beliau Rasulullah yang bisa kita ambil. Ini menjadi teladan bagi kita yang berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke materi kita lihat apa? Ini persaudaraan dalam Islam yang saya tanya tadi. Ini ada 3 macam. Yang pertama Islamiyah, yang kedua Wahdaniyah, yang ketiga Islamiyah. Selanjutnya, ya ini ada penjelasan. Ada Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama kita beragama Islam. Dimanapun berada, seorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari sukunya, bangsanya, atau benua apapun. Islam menjadikan kita bersaudara. Selanjutnya, apa lagi tadi yang kedua? Wahdaniyah. Watan dalam bahasa Arab itu watan. Artinya tempat tanah air atau tempat lahir tak atau kampung halaman tak. Wahdaniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa, seperti kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda tapi tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Selanjutnya, ukhuwah insaniyah. Ini penjelasan dari ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan siapa? Allah Ta'ala. Tidak melihat seorang karena agamanya, tidak juga dilihat karena sukunya, tidak juga dilihat karena bangsanya, dan golongannya tetap dilihat sebagai umat manusia. Ya, selanjutnya next ya, ukhuwah ini ada di ukhuwah yang kita pelajari hari ini. Ada terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ya, ini ada juga tentang bagaimana Allah menciptakan kita dengan tidak membedakan namun tidak juga tidak saling bermusuhan, tetap saling mengenal. Apalagi yang membedakan manusia di hadapan Allah, apanya? Tidak membedakan apanya? Tingkat ketakwaannya. Maka kita saling menghargai
tidak membeda-bedakan teman kita. Tidak membeda-bedakan teman, kita harus berteman dengan orang yang baik akhlaknya, ya, bisa mengajak kita ke perbuatan yang baik, jangan ke perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Ini yang dianukan dari Rasulullah SAW, bahwa kelembutan dan akhlak yang baik bergaul membuat orang mencintai beliau dan akhirnya tertarik untuk masuk agama Islam. Itulah cara Rasulullah dalam mengenal agama Islam. Next, ada hikmah. Nanti ada hikmah ini yang kita paparkan nanti, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita ambil di sini. Yang pertama, satu, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disukai orang. Dan yang kelima, menjadikan perilaku rendah hati. Kita masuk kegiatan kita sekarang untuk menayangkan sebuah video yang kita ambil nanti dari kisah, salah satu kisah yang kita ambil dari video yang akan kalian lihat sebentar. Apa yang bisa kalian petik dari video kisah Nabi Muhammad dengan pengemis Yahudi? Silakan menyimak video yang akan kalian tonton. Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis bukan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Ya, setelah menonton apa yang dipaparkan dalam video tadi, yang bisa kita ambil dari cerita tadi yaitu tentang berteman tanpa membeda-bedakan agama. Kita semua teman, kita harus ya, tidak dibeda-bedakan siapapun itu teman ya. Untuk selanjutnya kita refresh dulu sebelum kita masuk ke kerja kita, kelompok kita briefing dulu. Silahkan berdiri semua. Briefing dulu untuk menyegarkan setelah lanjut ke kerja kelompok.
memenuhi di tempat apa? Di sini tempat LKP Deta. Sebentar saya kasih kit untuk dikerjakan kelompok bersama. Ya, itu ada indeks mas. Apa sih itu Nuta? Kelompok gigi apa sih itu materi tentang ya sikap menghargai keyakinan dalam persaudaraan. Jelaskan. Nah, di situ ada yang perlu kata. Di sini kelompok siapa? Ya ini hebat bisa. Silakan. Hargai pendapat. Ini kelompok oke silakan bekerja ki. Ambil ki di situ indeks card yang ada di bawahnya semacam kartu-kartu untuk disusun di sini di tempat LKB kumpul ki. Nah, susun ki bagaimana ditempel ki di sininya. Bagaimana cara letak? Lihat sudah soalnya bagaimana situ. Di sini ada di dalam 3 setiap masing-masing kelompok 3 gambar yang kalian dapat. Silakan susun. Silakan bekerja. Bagaimana teman-teman bertukar pendapat dengan teman-teman, saling ya, anggap saja di situ sudah di ya lemki ya bubuhi saja. Ya anu saja ya bagaimana cara atas situ urutkan, gambarkan di situ. Anu ke sini. Urutkan Ki, bagaimana cara ya bekerja sama Ki, ya teman-teman bagaimana memecahkan masalah yang ada di sini di dalam tugas tak. Anu Ki. Setelah itu ada soal yang di situ dikasih tanggapan tak, tanggapi di situ lah bagaimana komentar tak di situ. Di soal tak, lembar kerja tak. Buatlah media presentasi tak bagaimana situ untuk menyampaikan hasilnya. Sini anu Ki. Nomor 1 bukan Ki. Lanjut makin berapa ya. Ini setelah kelompok gigi sedang merapikan kartu indeks cardnya, indeks smartnya ini ya, sedang merapikan. Nah, lanjut Ki. Ya silakan setelah itu ada tugas yang dikasih bagaimana hasilnya yang kalian dapat dari bagaimana tulis ki yang di sini bagaimana hasil diskusi kita putih ki anu di sini tulis mungkin di sini putihnya yang apa yang ya bagaimana tanggapan tak sini komentar tak tentang gambar ini persaudaraan dalam Islam beda. Ya selesai? Selesai. Mari kita memecahkan bagaimana masalah yang kalian dapatkan dari tugas tak yang kalian tulis. Bagaimana untuk kelompok hebat? Kita naik ya. Saya Putri dulu yang naik memaparkan apa hasil dari LKPD yang dia lakukan. Oh naik semua kelompok tak? Ini kelompok hebat, ya.
membeda-bedakan siapapun teman kita berteman dengan beliau walaupun itu bukan agama Islam, berteman dengan mereka tidak membeda-bedakan. Itu hasil kesimpulan pelajaran hari ini, senangnya berteman persaudaraan dalam Islam. Adapun tadi kelompok yang paling baik, semua di antara kalian bagus hasil diskusi kita, tapi yang paling bagus di antara kalian adalah kelompok hebat. Tepuk tangan untuk beliau. Karena sempat melihat beliau ada tanggapan dari beliau, dari kelompoknya. Semua bagus kalian, cuma ada yang lebih hebat. Sesuai dengan kelompoknya hebat. Kita tepuk apa dulu untuk menyegarkan? Tepuk apa dulu? Tepuk hebat. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Yes. Iya, terima kasih. Adapun kita simpulkan materi hari ini tentang senangnya berteman persaudaraan dalam Islam, tidak membeda-bedakan berteman. Adapun hikmah yang kita pelajari tadi, banyak hikmah yang kita bisa ambil. Salah satunya apa tadi hikmahnya yang kita